wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sekarang kita sampai kepada al-jalsah as-sabi'ah, pertemuan yang ketujuh, masih mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Ulama menyebutkan bahwa tidak akan sampai sepersepuluhnya saja untuk mengupas dan menyingkap rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim dan faidah-faidahnya, penafsiran-penafsirannya yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang rinciannya dan berapa banyak jumlahnya. Hanya Allah Al-Latiful Khabir. Sampai-sampai Sayyidina Ali menjelaskan, seandainya aku mau untuk menafsirkan empatnya Bismillahirrahmanirrahim itu saja, empatnya Bismillahirrahmanirrahim, maka kami akan mampu untuk menafsirkan seberat beban 70 ekor unta. Jadi seandainya ditulis dalam menjelaskan empatnya Bismillahirrahmanirrahim itu sampai banyak, mampu. Sayyidina Ali mampu. Bahkan sampai kalau berbentuk buku sampai seberat bebanan 70 ekor unta katanya. Dalam riwayat lain Sayyidina Ali menyatakan, seandainya aku mampu, maka bisa menjelaskan penafsiran maknanya Bismillahirrahmanirrahim, bukan empatnya. Bismillahirrahmanirrahim sampai seberat bebanan 80 ekor unta. Begitu banyak kandungan maknanya Bismillahirrahmanirrahim ini. Bismillah ini merupakan kalimat man tahaqqaqa biha falahu jazilun nawal. Barang siapa yang paham secara mendalam, maka dia akan banyak mendapatkan faidah dari Bismillah itu. Wa man dzakaraha balagha nihayatul amal. Dan barang siapa yang berzikir dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia akan memperoleh dan mencapai cita-cita yang tinggi. Cita-citanya akan diperoleh setinggi apapun. Wa man lazamaha khala'at alaihi khala'al iqbal. Dan barang siapa yang mulazamah, yang terus-menerus beristiqamah, berzikir, membaca dan mendalami Bismillahirrahmanirrahim ini, maka dia akan merasakan nikmatnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa albasa qalbahu hulalal ittisal. Dan dia merasa hatinya mempunyai pakaian perhiasan bertemu dengan Allah. Maksudnya dia merasa senang hatinya ittisal, bersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fardrahuhu bisyuhudil jamal. Dan rohaninya akan tercengang-cengang, akan terkagum-kagum, akan tenggelam, berkonsentrasi menyaksikan keindahan ciptaan Allah, berkonsentrasi, tercengang-cengang menyaksikan keindahan kerajaan Allah. Wastakhlasu sirruhu bikashfil jamal. Dan tabir rahasia tersingkap mengenai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala tampak dengan penuh jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang dijadikan tawassul di zaman dahulu oleh Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh ketika menaiki safinah, perahu, bersama rombongan hewan dan manusia berpasang-pasangan, laki perempuan, jantan dan betina. Apa yang dibaca? Membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Begitu juga barokahnya Bismillah ini
diperoleh juga oleh burung hudhud ketika dijadikan kurir penyampai surat, dijadikan pos oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis yang menjadi ratu di negeri Sabah, Yaman. Burung hudhud itu oleh Allah diberi pakaian mahkota dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bilqis menceritakan ketika didatangi surat oleh raja yang sekaligus menjadi nabi, yaitu Nabi Sulaiman. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bilqis menceritakan kepada rakyatnya, kepada umatnya, kepada pembesar-pembesarnya, menyatakan bahwa kami telah dikirimi surat yang mulia, kami telah didatangi surat yang mulia, yang mengantarkan sebagai kurirnya adalah burung hudhud. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman, bahwa surat itu datangnya dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alla ta'lu alayya, agar kalian jangan tinggi hati, jangan sombong kepadaku. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku dalam keadaan menyerahkan diri, dalam keadaan Islam. Ini tersebut dalam surat An-Naml ayat 29 sampai 31. Jadi kandungan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis yang dibawa oleh hudhud itu memuat setidaknya 3 kandungan atau 4 kandungan yang penting. Yang pertama, bahwa bismillah ini menunjukkan dan menetapkan adanya Allah dan Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ketiga, menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Rahman, Maha Rahim, mempunyai sifat kasih sayang. Kemudian yang kedua yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah dawamul istinad ilallah fi kullil ahwal wal af'al wal aqwal. Kita harus bersandar, berlindung, berpegangan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan, situasi dan kondisi, dalam ucapan dan gerakan tubuh. Semuanya harus bersandar dan berpegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an-nahyu 'anit tarafu'. Kita dilarang untuk bersombong. Tidak pantas kita sombong. Sebab sombong itu menjadi penghalang, penutup untuk sampainya kebenaran kepada jiwa manusia. Jadi kalau kita sombong, maka kebenaran itu tertolak, tidak bisa dihalangi oleh sebab sombong itu. Jadi artinya sombong itu adalah tidak menerima kebenaran. Sombong menjadi penghalang kebenaran, tidak sampai kepada hati kita. Dan larangan untuk mengikuti keinginan, mengikuti hawa nafsu, yang harus tunduk patuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kandungan Bismillahirrahmanirrahim adalah perintah untuk Islam. Jadi di dalam Islam itu mencakup pokok-pokok keutamaan atau perintah untuk selalu mengikuti aturannya Nabi Sulaiman, karena aturannya Nabi Sulaiman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu suratnya Nabi Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim itu ala wijazatihi jami'un min umurid dunya kullama la budda minhu min umurid din. Suratnya Nabi Sulaiman itu mencakup dan mengandung kepada semua aspek di dunia dan di akhirat. Para ulama menyatakan bahwa tak ada seorang pun yang menulis pertama kalinya, maksudnya
Bismillahirrahmanirrahim itu kecuali Nabi Sulaiman. Artinya Nabi Sulaiman adalah orang yang pertama kali menulis Bismillahirrahmanirrahim. Agak aneh memang, ta'ajub. Kalau Nabi Sulaiman ini membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka semua apa yang ada, segala semua sesuatu itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Angin, burung, jin, hewan, begitu dibacai Bismillahirrahmanirrahim, tunduk semuanya. Ini mukjizatnya tentunya, mukjizatnya Nabi Sulaiman. Dan Allah memerintahkan Nabi Sulaiman sejak pertama kali Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan kepada Nabi Sulaiman agar Nabi Sulaiman itu memanggil dan mengundang semua golongan-golongan Bani Israel agar datang kepada Nabi Sulaiman. Dan panggilannya begini: ala man ahabba minkum ayyahdur amanallah waliyahdur ila Sulaiman fi mihrabi Daud. Wahai siapa saja yang ingin menghadiri perlindungan Allah, keamanan Allah, maka hendaknya datang kepada Nabi Sulaiman yang ada di mihrabnya Nabi Daud. Mihrab itu tempat imam dan sekaligus tempat bertawajuh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dijadikan atau kok diadakan pengumuman agar semua orang itu datang ke mihrabnya Nabi Daud yang akan didatangi oleh Nabi Sulaiman? Nah, ternyata Nabi Sulaiman itu mengisi stadium general di saat itu. Artinya menjadi muhadarah ammah, pertemuan umum. Jadi Nabi Sulaiman itu setelah manusia itu berkumpul semuanya, dan Nabi Sulaiman mengatakan begini, naik ke mimbarnya Nabi Ibrahim Al-Khalil dan mengatakan begini, amanatul aman Bismillahirrahmanirrahim. Keamanan yang dapat dipercaya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu diucapkan setelah semua orang itu datang, baik yang ahbar, orang-orang alimnya, para pendetanya, orang alimnya, orang ahli ibadahnya, orang zuhudnya, ahli zuhud, dan petaninya, orang yang bepergian, orang yang merantau, datang kumpul semua. Begitu kumpul semua, lalu Nabi Sulaiman itu menaiki mimbarnya Ibrahim Al-Khalil di mihrabnya Daud, Nabi Daud, yang dibacakan hanya itu, amanatul aman Bismillahirrahmanirrahim. Keamanan yang menjadi perlindungan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sampai di sini pertemuan as-sabi'ah, pertemuan ketujuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita, dan mohon maaf kalau ada kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.